Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat indah di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa datang menyembah Dia, memuji Dia. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami memuji Engkau, untuk kami mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menaikkan pujian kami mau naikkan persembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Yesus. Hatiku milik
kepadamu ya Bapa. Dan sekarang kami mau lebih lagi memuji Engkau. Amen. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum kita melanjutkan di lagu kita berikutnya, kita kasih tepuk salam kiri kanannya, cari 5 orang. Kasih senyum yang terbaik dong. Kita akan melanjutkan pujian kita, bersuka di dalam Tuhan.
kita mau meneduhkan hati kita supaya kuasa salib yang Tuhan sudah lakukan di 2000 tahun yang lalu tetap kita rasakan, dan kita memberikan hal yang terbaik, pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia
Kami percaya kepada Tuhan yang hidup. Kuasa penebusan Tuhan menaungi kami semuanya. Kami ditolong, kami diperbaharui, dan kami diubah oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Engkau terus memberikan penjagaan atas kami semuanya. Kami terus diberi belas kasihan. Meskipun ada banyak pelanggaran, ada kesalahan, tetapi Engkau sabar kepada kami semuanya. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau terus dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami, tetapi yang kami yakini, kami memiliki pengharapan yang terus baru di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan, dan Tuhan terus memberikan anugerah kasih dan pertolongan. Sekarang kami mau duduk diam, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menaungi dan memberkati kami. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan, dan kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom, haleluya. Ya, hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan September, tepatnya tanggal 1 hari ini. Dan kita percaya Tuhan terus memberkati dan menolong kita semuanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah Dia menjagaku. Ya, sengaja saya di sini memberikan gambar ya Yesus di atas sebuah tebing melihat seekor domba, atau tepatnya mungkin anak domba. Ya, anak domba ini terperosok. Nah, kalau melihat gambar atau situasinya, kita tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang curam. Tetapi Yesus sebagai seorang gembala yang baik, firman Tuhan berkata, Dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kita percaya sebagai domba-domba Allah, kita pun pasti ditolong, dan juga Tuhan terus memberikan penjagaan secara khusus.
Nah, kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Ya, Mazmur pasal 121 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. 2, 3. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Bapak Ibu, Mazmur pasal 121 ini ditulis oleh Daud. Ya, Mazmur pasal 121, pasal 120 atau pasal yang sebelumnya itu semuanya berkaitan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, pemazmur ini menceritakan bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Bagaimana dia diberi banyak hal-hal yang di luar akal, sehingga pada akhirnya pemazmur menyatakan bahwa inilah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan sekali lagi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa penjaga Israel? Firman Tuhan memberikan catatan, Allah Elohim. Jadi hari itu Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mereka mempunyai banyak masalah. Mereka banyak problem, banyak tekanan, peperangan. Hari itu terus terjadi di mana-mana. Nah, salah satunya sebagai seorang pemimpin, Daud mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi sepanjang perjalanan hidupnya, mulai dia dari masa muda sampai pada akhirnya dia bisa menjadi seorang raja, yang dia terima adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya barang sejenak pun. Ya, termasuk ketika Daud harus dikepung oleh tentara yang dipimpin oleh mertuanya, kira-kira sekitar 3.000 tentara. Hari itu Daud pun bisa lolos. Tuhan bisa memberikan hal-hal yang aneh, hal-hal yang luar biasa. Padahal detik itu adalah detik terakhir di mana Daud pasti tertangkap dan pasti bisa terbunuh. Tetapi tiba-tiba ada seorang utusan dari kota Yerusalem memberi perkataan kepada Saul, Tuanku Raja, kota yang kita miliki ini dikepung oleh musuh. Hari itu tentara yang jumlahnya kira-kira sekitar 3.000 orang yang siap menangkap Daud langsung diberi perintah, turun. Mereka akhirnya bergegas kembali ke kota dan singkat cerita Daud diselamatkan. Nah, Daud melihat bahwa umat atau rakyatnya juga mengalami hal-hal yang sulit. Makanya kemudian dia berkata, Tuhanlah penjagamu, katakan amin. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan penjagaan kepada kita secara khusus. Tuhanlah naunganmu, itu kata Daud kepada orang-orang Israel. Kenapa Daud menyerukan hal yang seperti ini? Karena mereka sempat hopeless. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika Daud memperkatakan perkataan firman yang ditulis dalam Mazmur pasal 121, ini adalah cerita perjanjian lama. Kemudian dalam cerita perjanjian baru ketika Yesus lahir, kemudian dia menjadi penolong bagi setiap orang percaya, apa yang dituliskan oleh Yesus melalui murid-muridnya? Kita lihat Yohanes 16 ayat 33, 32 dan 33, Bapak Ibu perhatikan. Ayat ini berkata, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapakku menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di perjanjian lama Daud menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Di dalam perjanjian baru Tuhan menyatakan bahwa dia pun siap menolong kita semuanya sebagai umat percaya. Kenapa? Tuhan tahu, seperti seringkali saya sampaikan, bahwa Alkitab yang kita miliki adalah kitab nubuat.
Perkataan yang ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu secara pasti, progresif, lambat laun semuanya tergenapi dan terpenuhi. Bapak Ibu bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan memperkatakan itu kemudian ditulis oleh murid Tuhan bernama Yohanes, dia berkatanya jelas, lihat saatnya datang. Apa saat yang dikatakan oleh Tuhan itu datang? Masa susah. Firman ini sekali lagi berkata, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan. Hari ini Bapak Ibu, kekristenan itu juga sedang mengalami kesulitan. Gereja secara khusus di luar negeri, ya kalau saya katakan bukan tercerai-berai, tetapi sudah lebih tepat dikatakan gereja itu banyak yang bubar. Itu di luar negeri. Kenapa? Mereka mulai meragukan tentang keberadaan Tuhan yang hidup. Mereka berhamburan. Mungkin kalau secara KTP mereka mengaku kami Kristen, tapi sudah tidak lagi mengenal yang namanya ibadah, tidak lagi mengenal yang namanya penyembahan. Mereka hidup dengan gaya mereka masing-masing. Apa yang mereka cari? Kecukupan ekonomi, cuma itu aja. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Kalau di Indonesia tidak terlalu ketara, tetapi banyak sekali orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Sebuah posisi, kedudukan politik, ya kedudukan di masyarakat. Bahkan kadang-kadang mereka berani meninggalkan Tuhan. Kenapa? Pada waktu masa sukar, waktu masa yang sulit, tiba-tiba mereka mencari pertolongan yang lain, dan pertolongan yang lain itu memberikan jawaban. Ya, yang Rebo yang lalu kalau tidak keliru saya sampaikan, ada orang percaya. Secara agama jelas percaya Yesus. Tapi ternyata orang ini melakukan apa Bapak Ibu? Nyupang itu apa ya? Bahasa Indonesianya nyupang itu apa? Ya memperkaya diri dengan cara yang salah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Google, ya nyupang ini ada yang disebut dengan nyupang kandang bubrah. Mungkin Bapak Ibu yang orang-orang Jawa tahu kandang bubrah itu apa. Kandang bubrah adalah satu ritual orang kalau ingin kaya kemudian nyembah setan. Caranya gampang, ada 3 syarat yang diberikan. Bapak Ibu boleh pilih salah satu. Memberikan korban nyawa, misalkan mungkin itu istrimu, itu mungkin suamimu, atau itu mungkin anakmu atau orang tuamu. Mati misalkan. Nanti kamu kaya. Ini mungkin agak berat. Cara yang kedua adalah mempersembahkan korban. Kambing, domba, semakin kaya persembahannya harus semakin banyak. Ini agak repot. Tetapi ada cara yang ketiga yang lebih praktis. Anda boleh bangun, terus tidak boleh berhenti sepanjang tahun. Jadi Anda boleh bangun, misalkan bangun garasi, bangun saja. Nanti bangun dapur, bangun apa saja. Pokoknya jangan pernah berhenti. Anda bisa kaya. Dan orang yang saya ceritakan ini pada akhirnya apa? Meninggalkan iman Kristennya kepada Tuhan. Kenapa? Dia dicukupkan. Semuanya ada. Tapi timbul masalah. Bertahun-tahun dia menikmati hal-hal yang kelihatannya, materinya luar biasa. Hari ini ada anaknya yang agak sinting. Diobati bisa enggak? Enggak bisa. Tuhan sudah memberikan peringatan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya. Kamu akan meninggalkan aku.
Nah, tipe orang yang seperti ini adalah orang yang egois. Mengikut Tuhan hanya cari enaknya. Ini diibaratkan seperti pasangan suami dan istri. Ketika mereka pertama kali mau menikah, mereka jatuh cinta. Mereka mengatakan, I love you, aku tidak bisa terpisahkan dengan dirimu. Tapi perjalanan waktu pernikahan, pasti ada kesulitan. Pasti ada konflik. Pasti ada hal-hal yang sulit. Suami atau istri yang egois berkata, lebih baik kita cerai. Nah, itu egois. Kenapa ya? Karena cari enaknya. Susah sedikit gak mau. Makanya gereja Tuhan pun diibaratkan seperti pasangan suami dan istri. Kita semua adalah calon mempelainya Tuhan. Ada banyak dari kita ketika melihat bahwa Tuhan belum memberikan pertolongan, kita langsung berpikir, wah, Tuhan udah gak cinta, aku akan tinggalkan dia seorang diri. Namun Tuhan berkata, aku tidak seorang diri, sebab Bapakku menyertai aku. Itu kata Tuhan. Nah, Tuhan sebagai satu pribadi yang setia, dia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Artinya apa? Tuhan mau berkata kepada kita semuanya, kalau nanti engkau sedang menghadapi zaman susah, zaman sulit, zaman sukar, kukatakan kepadamu sekarang supaya kamu jangan kaget. Makanya dia berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan memberitahu, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kisah Para Rasul 11 berkata, untuk memasuki kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, kadang-kadang kita kan jadi bingung, katanya kalau ikut Tuhan pasti ada damai. Tapi kok Tuhan berkata harus mengalami banyak sengsara. Tuhan tidak memberikan kesengsaraan, Bapak Ibu. Tetapi iblis yang tahu posisi dan kondisi kita sebagai anak Allah yang pasti akan masuk dalam surga, dia terus menyerang kita intens. Sehingga apa? Kita harus diizinkan oleh Tuhan masuk dalam penganiayaan. Untuk apa? Diuji. Makanya kalau kadang-kadang Bapak Ibu mengalami mungkin ujian rumah tangga, anak, ekonomi, apapun, Tuhan berkata dalam dunia kamu menderita aniaya. Tetapi pesan Tuhan apa? Kuatkanlah hatimu, katakan amin. Jadi kita harus kuat. Loh Pak, saya lagi nggak kuat ini. Tuhan memberikan kata-kata tambahan. Ingat, aku telah mengalahkan dunia. Jadi artinya Pak, Tuhan sudah memberikan jaminan. Perjanjian lama Daud menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Perjanjian baru di awal Yesus menyatakan bahwa dia siap menolong. Kemudian untuk masa sekarang bagaimana? Nah, kita sekarang akan melihat mengapa Tuhan itu bisa memberikan penjagaan kepada kita. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Wahyu pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-8. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, kitab Wahyu adalah kitab yang ditujukan kepada sidang jemaat zaman akhir. Jadi sebelum hari itu, Yohanes sebagai murid Tuhan mengalami mati karena dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi Yesus kembali memberikan penghiburan kepada Yohanes. Dan dia memberikan sebuah perkataan-perkataan untuk persiapan orang-orang zaman akhir untuk saya dan saudara. Bahwa di akhir zaman, ya waktu Tuhan itu sudah semakin dekat, Tuhan berkata,
Aku datang segera. Jadi artinya apa, kita yang hidup zaman ini, waktu kita sudah nggak lama. Nah, waktu yang sempit ini Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Apa itu? Iman. Jadi saudara dan saya diberi sebuah himbauan, diberi perintah oleh Tuhan supaya apa? Pegang imanmu. Kalau engkau berpegang teguh kepada imanmu, kepada pendirianmu, kepada kesabaran dan ketekunanmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa dapat mengambil mahkotamu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya hari ini adalah semuanya kandidat. Ya seperti halnya kalau kita pernah nonton misalkan Miss Universe. Miss Universe itu persaingannya ketat. Mulai dari rambut, mata, hidung, mulut, bibir, paras, tubuh, berat badan, semuanya dicek. Intelektual, kepandaian, iming-imingi apa? Mahkota putri dunia. Nah, sewaktu kompetisi apa yang terjadi? Banyak yang saling sikut, banyak yang saling serang. Mereka mencoba mengandalkan intelektual, bahasa yang bermacam-macam, menunjukkan berbagai macam kepandaian. Ternyata ada yang main suap. Orang pinter itu bisa kalah dengan orang yang main suap kalau dalam acara Miss Universe. Tapi seorang yang berkutat, tekun, berani menghadapi situasi, pada akhirnya bisa mendapatkan mahkota. Tapi bagi orang-orang yang lemah bagaimana? Mereka dalam babak penyisihan itu langsung gugur. Sama dalam dunia kehidupan kita, orang Kristen juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Berapa banyak dari antara kita ini gugur di tengah jalan? Berapa banyak kita mengalami kecewa? Kita mungkin tertindas, kita mungkin kesikut atau apapun. Tuhan memberikan pesan, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan ternyata seorang yang hidup di dalam Tuhan secara sungguh, Tuhan melihat dari surga dan kemudian dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini giat, hari ini mempunyai antusiasme yang tinggi, Tuhan di surga tahu. Oke, semangat. Oh, Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, apa yang Tuhan lakukan? Dia berkata, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Artinya apa? Pintu surga itu sudah terbuka Bapak Ibu. Kalau pintu surga itu sudah terbuka karena Tuhan yang membuka, Tuhan berkata, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, tidak bisa ditutup oleh orang lain. Jadi artinya apa? Surgamu itu sudah tidak mungkin tergoyahkan kalau engkau kuat. Nah, kadang-kadang kita di dunia yang sedang mengalami banyak persoalan. Ya, persoalan kita berbeda-beda. Persoalan kita bermacam-macam. Ada yang sakit, ada ekonomi susah, ada yang dibully, ada yang difitnah, ada yang dituduh, macam-macam itu persoalan. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi Tuhan senang dengan apa? Perkataan ini, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Jadi ayat 8 ini memberikan jawaban kepada kita. Kenapa Tuhan itu bisa menjaga hidup kita masing-masing? Yang pertama karena apa? Dia senang dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Jadi di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kalau engkau di hadapannya itu sungguh-sungguh, Tuhan, aku mengandalkan-Mu. Memang Tuhan gak kelihatan. Tapi percayalah, secara alam roh,
Tuhan itu senang kalau ada orang yang mengandalkan. Makanya di sini saya tuliskan, ketika masa sulit datang, akan banyak orang berpaling dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak tahan uji. Dan tipe yang seperti ini pasti tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita seringkali kan menganggap bahwa waktu Tuhan itu terlalu lambat. Tapi Bapak Ibu harus selalu ingat, 1000 tahun manusia, 1 hari Tuhan. Yuk kita ulang kata-kata ini, 2, 3. 1000 tahun manusia, 1 hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu itu sudah berkutatnya gini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai bongkok. Mungkin hari ini usiamu 70 tahun. Rasanya apa? Wah, lama banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan harinya Tuhan, kita mungkin sudah 70 tahun, kita sudah 50 tahun, kita sudah 8 tahun, 80 tahun. Detiknya Tuhan tuh baru bergesernya cuma gini loh. Tik. Kalau saudara ngelihat jam yang besar, ya jam besar itu kan kalau detiknya itu kan kalau bergeraknya kan bisa gini loh. Tik. Kelihatan, kalau jamnya kecil kan nggak kelihatan. Nah, jam yang besar, detik itu bergerak, itu ada getarnya. Jadi misalnya gini loh. Ini misalkan jam 10 menuju jam 11. Gini loh. Nah, saudara kalau kepingin tahu bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat berharga, saudara kan sekarang kan pasti bermain HP. Anda mungkin pegang mainan TikTok, Instagram, atau baca berita. Sekarang setiap kali kita baca berita pasti muncul iklan. Iklannya nggak lama Bapak Ibu, cuma 5 detik. Di situ ada tulisannya 5S, 5 second. Tapi coba Bapak Ibu waktu mau baca berita, atau lagi misalkan buka BCA lah, kita lagi terburu-buru nih, iklannya muncul, iklan Grab, iklan GoFood atau sejenisnya. Saudara nunggu 5 detik itu loh, ditutul-tutul. Rasanya 5 detik itu lama banget. Padahal kan kalau dihitung cuma dengan hitungan jari kan cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat 5 detik. Tapi iklan 5 detik dalam HP ketika saudara sedang terburu-buru, waduh rasanya lama banget, ditutul-tutul. Ditutul bukannya hilang, malah muncul iklan yang lain, tambah jengkel saudara. Nah, kita seperti itu. Kita menghadapi sebuah kesulitan, Tuhan itu hampir turun tangan. Hampir meraih tanganmu yang sedang tenggelam itu. Engkau mungkin sedang menggapai-gapai. Tuhan ini sudah gini loh. Tapi ketika Tuhan begini tanganmu malah ngepat, kayak minggir gitu misalkan. Ya maaf, kadang-kadang kita sambil misuh-misuh. Kita ngomel. Akhirnya apa? Tenggelamlah dirimu. Makanya sekali lagi firman Tuhan tadi berkata apa? Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi waktu saudara dan saya ini mau berpegang teguh, saudara kuat. Atau mungkin dikuat-kuatke. Nanti Tuhan akan memberikan pertolongan. Makanya di sini saya katakan, orang yang meninggalkan Tuhan pasti tidak tertolong, tetapi dia memberikan janji. Dia akan menolong orang yang setia dan yang mengandalkannya.
Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, ketika Anda susah, ketika Anda sulit, ketika Anda mengalami kesukaran, ayo tetap datang, carilah Tuhan. Harus. Tapi banyak dari kita enggak. Ketika pertolongan itu belum sampai, kita merasa podo wae. Aku bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun aku ke gereja sama aja susahnya. Sekali lagi ingat, 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Waktu kita memang terasa lama, tapi di hadapan Tuhan detik itu belum berjalan. Makanya kalau kita terus bisa mengandalkan Tuhan, saya sampaikan, Tuhan senang dengan orang yang mengandalkannya. Maka dia bisa jaga hidupmu, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa Tuhan itu bisa menjaga kita? Yang kedua, Tuhan senang dengan orang yang mau mengumandangkan perkataan firman Tuhan. Sekarang kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 10, saya akan bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi sekali lagi pertolongan Tuhan itu akan sampai, Tuhan bisa jaga hidup saya dan saudara kalau kita terus mau menuruti perkataan firman-Nya dan terus mau bertekun untuk membaca. Kita akan sulit menuruti perkataan firman Tuhan kalau kita tidak tekun membaca. Kenapa? Tidak mudeng. Saudara dengar khotbah paling seminggu cuma sekali, paling banyak seminggu 2 kali. Kalau hari ini kita bisa nonton YouTube, biasanya orang nonton YouTube itu mendengar khotbah disambi. Ibu-ibu sambil masak, ibu-ibu sambil mungkin jaga anak, gak bakalan bisa konsen. Tapi coba kalau Bapak Ibu mengambil waktu khusus baca Alkitab. Hari-hari ini banyak sekali Bapak Ibu, orang lagi problem tidak mau baca Alkitab. Loh, padahal ikut Tuhannya sudah cukup lama, yang lalu semangat. Hari ini mereka suruh baca malas. Orang itu selalu bertanya kepada saya, Pak, baca Alkitab dan tidak membaca, buat saya sama saja. Orang itu berkata begitu. Dia tanyanya kepada saya, Pak, bedanya apa? Saya seringkali sampaikan kepada Bapak Ibu, orang yang membaca Alkitab setiap hari itu seperti orang yang makan setiap hari. Jadi kalau saudara makan pagi, siang, malam, itu sehari 3 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Besoknya makan lagi, pagi, siang, malam. Anda setiap hari makan, Anda tidak tahu bedanya orang makan dan tidak makan. Karena apa? Anda makan setiap hari, Anda berpikir podo wae. Lah terus untuk ngeceknya gimana? Gampang. Coba saudara jangan makan seminggu. Coba dites, jangan makan seminggu. Nanti hari kedua kan mulai gini, aduh, wetengku loro. Hari ketiga, biar pet. Hari keempat, lemes. Kenapa? Enggak makan sama sekali. Nah rupanya ada orang yang nekat. Kita kalau enggak baca Alkitab Bapak Ibu, sehari enggak terasa, 2 hari enggak terasa, 3 hari enggak terasa, seminggu enggak terasa, enggak baca sebulan pun enggak terasa. Tapi ketika saudara mulai mau membaca, tiba-tiba saudara mulai ingat-ingat, kapan ya aku terakhir membaca Alkitab ya? Begitu saudara ingat, itu
edan. Wis 9 wulan aku ora mboco. Loh, kelihatannya baru kemarin Bapak Ibu. Dan rata-rata yang saya perhatikan, orang yang mulai tidak membaca perkataan firman Tuhan, apa yang terjadi? Mereka rata-rata berkata, aku ora kuat. Aku gak kuat ngadepi suamiku, gak kuat ngadepi istriku. Coba bayangkan. Kenapa gak kuat? Iya, kamu sudah lama tidak makan. Rohmu haus dan lapar. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa berpikir yang penting percaya. Gak bisa begitu. Makanya Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Bagaimana orang bisa bertekun waktu baca? Kita mungkin lagi hopeless. Tiba-tiba seperti hari ini kita mendengar perkataan firman. Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Kita langsung tergugah. Wah, puji Tuhan ya. Untung aku baca firman Tuhan, untung aku tekun menantikan Dia. Berarti aku mulai mengalami pagar perlindungan. Amin. Coba Bapak Ibu yang hari-hari ini sudah tidak baca Alkitab, coba dieling-eling. Sudah berapa lama? Mungkin kelihatannya baru kemarin, nembe wingi ketoke. Tapi pasti sudah lama. Dan Bapak Ibu perlu tahu, dunia itu nanti diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya masa pencobaan. Ayat ini berkatanya jelas, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu tinggalnya di mana? Bumi. Jadi artinya saya dan saudara tidak akan terlepas dari semua persoalan hidup yang di akhir zaman itu persoalan itu semakin meningkat. Saya 2 minggu yang lalu menyampaikan kepada full time di tempat ini. Angka pengangguran di Jawa Tengah itu tertinggi, PHK-nya tertinggi. Berapa itu? 70 jiwa di PHK. 70.000. Jawa Barat agak lebih sedikit turun. Kalau nggak salah 58.000. DKI lebih turun lagi. Tertinggi itu Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti media sosial, bukan hanya TikTok, berita-berita yang up to date misalnya kayak CNN. Ekonomi hari ini secara khusus yang kelas menengah itu merosotnya tajam. Orang beli makanan itu mereka mikir. Saudara kalau baca itu yang namanya GrabFood, Gojek, terus apalagi Grab, mereka demo, kenapa? Merasa dianaktirikan. Semuanya sulit. Saudara yang hari ini mungkin merasa, ora apa-apa aku kuat. Loh, Tuhan tadi sudah berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi kalau kita mau ngayal, ya nggak apa-apa, tapi paling nggak lama lah, 1 tahun pasti saudara tumbang. Toko besi itu loh di Semarang tuh banyak yang tutup. Loh, Semarang kota besar dengan jumlah penduduk kira-kira sekitar 1,8 juta. Kalau Temanggung ini cuma sekitar 200.000 jumlah penduduknya. Banyak yang kolaps. Hotel banyak yang dijual. Kalau saudara hari ini yang biasa nginep di hotel, coba saudara buka Traveloka. Kena tambahan pajak 20%. Kalau dulu cuma misalkan harga 300.000 menjadi 360. Dulu 400.000, sekarang bisa menjadi 500 sekian. Itu hotel. Pengusaha hotel banyak yang berteriak. Kenapa? Ini zaman susah. Tuhan sudah berkata berulang kali. Tadi dalam Yohanes pasal 16 ayat 32 sudah berkata, saatnya sudah datang.
engkau akan tercerai-berai. Kan jelaskan kata-kata Tuhan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Loh, Anda yang punya perusahaan, Anda yang punya karyawan, wah mumet. Itu yang namanya variasi mobil di Semarang itu juga pusing. Variasi mobil kan mahal-mahal. Jual beli mobil sama pusing. Sekarang dengan uang cuma 10 juta Anda bisa dapat mobil baru. Terus yang barang bekasnya gimana? Gigit jari. Tuhan mengingatkan, semuanya aku katakan kepadamu. Kenapa Tuhan ngomong? Supaya saudara jangan kaget. Supaya kamu tetap beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan. Dalam dunia kamu menderita aniaya. Sekarang tipu-tipuan itu tambah canggih. Saya baca, Anda yang punya alamat, misalkan contoh, alamat gereja di tempat ini, nomor teleponnya sekian. Kita kan nggak pernah kontrol itu di Google. Tahu-tahu sama orang yang pandai, nomor telepon kita diubah, emailnya pun diubah. Dan di Bandung, di Jakarta tuh sekarang banyak sekali tipu-tipuan hotel dan rumah makan yang tertipu. Nomor teleponnya diubah menjadi siapa? Nomor teleponnya penipu. Ketika mereka misalkan pesan hotel misalkan, mereka menyambut baik. Selamat pagi, kami dari hotel A. Oh ya, Bapak mau pesan apa? Oh, kami beri harga murah. Oh, saya perlu untuk Desember nanti. Untuk acara Natal dan Tahun Baru kami perlu 30 kamar. Oke Pak, baik, kami reservasi. Perlu DP, kirim 50%. Kemudian ketika dikonfirmasi beberapa hari kemudian, dari pihak hotel yang sebenarnya berkata, loh, kami tidak pernah terima itu. Bapak telepon kemana? Itu di alamat yang Bapak tuliskan di Google. Dibuka, klik. Ternyata nomor telepon lain. Goodbye, itu tipu-tipuan. Loh, masa ini adalah masa yang amat sangat mengerikan Bapak Ibu. Barang-barang yang dahulu haram sekarang halal. Pekerjaan haram pun jadi halal sekarang. Kenapa? Masa yang susah. Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi bisa dipastikan kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, saudara pasti sebentar lagi akan berkata, ora kuat. Loh, di Semarang ada Bapak Ibu, sebuah perusahaan besar. Ketika ketemu dengan saya, orang ini berkata, oh enggak mungkin perusahaan ini tumbang. Enggak mungkin. Saya bilang, selama kita tidak mengandalkan Tuhan, kepandaianmu bukan siapa-siapa. Selama kita tidak mengandalkan Tuhan, kekayaanmu itu bukan apa-apa. Orang ini dengan giat menunjukkan lu besar. Setahun baik-baik, 2 tahun baik-baik. Masuk tahun ketiga kemarin saya dengar kabar, rugi besar, ora kuat. Wah, Amerika tuh loh yang negara superpower, sekarang aja berkatanya apa? Ora kuat. Kenapa? Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi bagi kita yang hari ini mendengar suara firman Tuhan, kita mau melakukan menuruti firman, tekun membaca firman, Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Perkataan firman Tuhan itu komplit, bukan atas seluruh Temanggung, tetapi atas seluruh dunia. Jadi artinya, dimanapun tempat kita berada, mau di desa, mau di kota, mau di gunung, mau di pantai, mau di pelosok, mau di dusun, semuanya pasti sulit. Kita mungkin meragukan bahwa Pak,
apa yakin pertolongan Tuhan itu pasti? Ini loh pemazmur pernah menuliskan dalam Mazmur 103 ayat 18 sampai 20, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Iya, jadi Bapak Ibu perlu ketahui, pemazmur pernah mengalami masa yang amat sangat sulit. Kesulitan yang dialami pemazmur apa? Seringkali nyaris dibunuh. Tetapi dia berpegang kepada janji Tuhan. Makanya dia menuliskan, bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukannya. Jadi pemazmur mau berkata, kadang-kadang kita kan ingat, iling, tapi belum tentu kita melakukan. Nah saudara yang hari ini diingatkan, ayo lakukan. Lakukan apa? Perintahnya, titahnya. Makanya dia berkata sekali lagi, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini yang istimewa. 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui begini, waktu saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara berpegang kepada apa yang Tuhan ajarkan, detik itu juga seperti tadi, ketika Tuhan membuka pintu tidak ada yang menutupnya. Diperjelas dengan perkataan apa? Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Jadi artinya apa? Tempatmu yang di surga itu dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan, dan kerajaan Tuhan, kuasanya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia terikat di surga, apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Jadi waktu engkau terikat dengan sesuatu, yaitu misalkan sakit hati, benci, dendam, tidak senang dengan orang, surgamu itu tertutup Bapak Ibu. Surgamu itu terikat. Diidentikan apa? Saudara tidak punya berkat. Tapi waktu engkau melepaskan pengampunan, melepaskan cinta kasih kepada semua orang, memberikan pemberesan, yang terlepas di dunia, terlepas di surga. Waktu engkau mengatakan, aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku tidak lagi mau benci sama dirimu, yuk kita berteman kembali, yuk kita baik-baikan, kita tidak ada masalah. Detik itu juga surgamu itu terbuka. Waktu surga terbuka, apa yang terjadi? Berkatmu dikembalikan oleh Tuhan. Makanya kalau kita hari ini ngenes dengan hal-hal yang kita pikirkan, kenapa ya golek duit sithik wae ku angel. Surgamu tertutup, surgamu terkunci. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu bagaimana? Pemazmur berkata, pujilah Tuhan. Ya dalam Mazmur 103 itu diajarkan selalu apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi yang paling sulit memuji Tuhan itu apa? Ya pikiran kita. Hatimu mungkin ingin. Makanya kita harus seringkali berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah banyak orang seringkali kalau membaca ayat 20 ini seringkali salah. Karena apa? Dipikirnya pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Ini bukan perintah untuk malaikat, tetapi untuk kita. Jadi kalau baca ini caranya begini. Pujilah Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya
dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi waktu saudara baca Alkitab, saudara mengumandangkan suara perkataan firman, memuji Tuhan, Tuhan langsung berkata, malaikat, pahlawan-pahlawan perkasa, laksanakan orang yang sedang membaca firman-Ku, lakukan. Kira-kira gitu. Makanya kalau saudara gemar membaca Alkitab, jangan dibatin. Roma pasal 10 berkatanya jelas. Firman itu dekat padamu, di dalam hati dan di dalam mulut. Di dalam hati percaya dibenarkan, di dalam mulut mengaku diselamatkan. Jadi sewaktu Bapak Ibu membaca perkataan firman kemudian mulai dikumandangkan telinga kita bisa mendengar, alam roh mendengar, malaikat-malaikat Tuhan langsung gembruduk mengelilingi saudara. Ngapain? Ingin mendengar orang ini mau ngomong apa. Kalau saudara berkatanya, berkatilah aku ya Tuhan, malaikat Tuhan langsung bergegas. Ya, malaikat Tuhan itu oleh Tuhan disebut pahlawan perkasa. Melaksanakan firman-Nya, mendengarkan suara firman-Nya, terjadilah sesuatu yang hebat. Makanya saya berani pastikan orang yang gemar membaca perkataan firman Tuhan, tanda pertama, hatimu pasti penuh damai. Itu pasti. Jadi kalau saudara hari-hari ini marah-marah ya dicek aja. Kenapa engkau marah-marah? Ora tau maca Alkitab. Engkau ngomel terus, tidak pernah baca Alkitab. Dan Bapak Ibu perlu ingat, kita ini hidup di dunia sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita hidup dalam dunia yang namanya peperangan rohani. Saya setiap hari, Bapak Ibu setiap hari itu perang rohani. Peperangan roh. Saya sebagai pelayan Tuhan, kalau tidak memperlengkapi diri dengan baca Alkitab, tekor. Kalau lagi tekor gimana Bapak Ibu? Tiba-tiba perasaan saya itu bisa hopeless. Hati saya tuh loh yang lagi tidak punya masalah apa-apa, tiba-tiba bisa begini. Aku duwe anak kok ora tau telepon aku ya. Aku duwe bojo kok ketoke cuek-cuek wae ya. Loh itu perasaan itu bisa muncul loh Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa muncul juga perasaan aku duwe jemaat tapi kok ora ngopeni aku ya. Loh itu bisa muncul. Belum kesulitan-kesulitan yang lain kalau lagi ada benturan-benturan rasanya aduh. Saya mikir aku kenapa ya. Itu bisa berjam-jam loh Bapak Ibu, saya diam di kamar. Mikir kenapa ya aduh kenapa. Saya cepat-cepat sadar, saya cepat-cepat buka Alkitab. Tak baca. Baca satu pasal belum selesai. 2 pasal belum selesai. 3 pasal belum selesai. 5-6 pasal tiba-tiba hati saya mulai tenang. Gerak, balik lagi. Artinya apa? Baterai saya full power. Makanya Daud berkata, pujilah Tuhan. Tuhan berkata, hei malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman, dengarkan suara firman, lakukan. Lah saudara yang tidak membaca Alkitab, malaikatmu ya podo ngeleh. Saudara tidak memberi makan nih sama para malaikatmu yang mendampingi dirimu. Tadi ya dalam Wahyu pasal 3 itu kan dikatakan apa? Yang di sebelah kananmu itu loh. Jadi kita hari ini tahu, kalau Tuhan ingin memberikan penjagaan khusus kepada kita, kumandangkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yang amin cuma 1 orang. Ada amin?
Harus Bapak Ibu, yakin dah Anda kuat. Dan sekarang yang terakhir, mengapa Tuhan bisa menjaga kita? Yang terakhir, Tuhan itu senang kalau ada orang yang berseru kepadanya. Kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ini yang nulis juga pemazmur. Orang yang tertindas ini berseru. Seruannya gimana? Tuhan tolong. Waktu engkau berseru, rasa susahmu tiba-tiba plong. Kenapa? Orang berseru kepada Tuhan itu melampiaskan jiwa. Tapi coba kalau saudara cuma gini, orang kuat aku, orang kuat aku, orang kuat aku. Saudaranya bisa cuma nangis. Tapi waktu saudara sesak, ya ahli jiwa pun, psikolog, psikiater kan juga ngajari gitu. Waktu Anda tertindas itu apa sih? Stres. Waktu Anda stres, kita biasanya pergi ke tempat karaoke. Kita biasanya lansdance. La 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 li la 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 li la li lo. Iya saat itu enak. Tekan rumah ini meneh, mumet meneh aku. Ketemu koncone, nani 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 no, nani nana, nani nana oh. Mari meneh, tapi mumet meneh. Tapi coba saudara, pada waktu lagi susah, pegang Alkitab, kalau perlu bacanya rodok banter. Misalkan ini contoh, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara membaca begini kira-kira 15 menit, hatimu langsung plong. Saudara mungkin lagi sulit untuk baca, saudara bisa berteriak, Tuhan tolong. Raine abang sehat. Tapi nek sudah ora kuat. Aduh, dadaku lara, jantungku lara. Aduh. Anakmu ora ngurusi, bojomu ora ngurusi, tambah stres. Loh, ini loh pemazmur kan ngalami. Dia memberikan contoh yang baik. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang stres itu kan nyesek di dada. Makanya saudara waktu sering kali stres, dodomu sesek kan begini. Kan gitu. Kan lega sebentar. Tapi coba Anda berseru dengan melakukan perkataan firman Tuhan, baca Alkitab. Firman ini kembali meneguhkan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dari mereka. Yang tadi saya jelaskan dalam poin 2, waktu saudara baca Alkitab, malaikat itu langsung gemeruduk, muteri. Anda ditonton oleh malaikat, ngomong apa lagi? Ngomong apa? Cepet ngomong. Saudara yang hobi nonton film, ada film judulnya Clash of the Titan. Perseteruan para dewa. Ada lagi judulnya yang berikutnya Wrath of the Titan. Dewa marah. Dewa marah yang jadi sasaran siapa? Umat manusia. Itu cerita Yunani itu. Zeus marah, umat manusia dihancurkan. Hari itu ada seorang dewa yang berkata, kalau ada anak manusia yang mau berseru kepadaku, aku akan turun tangan. Anak manusia ini nelayan.
Diberitahu, ayo kamu berseru, "Mah, biar aku jadi nelayan saja, aku nggak mungkin mati." Tapi karena akhirnya keadaan dunia waktu itu semakin kacau, akhirnya dia berseru. Dia serukan nama dewa. Ketika suara seruan itu menggelegar, tiba-tiba dijawab oleh dewa-dewa itu dengan apa? Petir. Duar! Orangnya kaget. Masyarakat langsung berkata, dewamu sudah jawab. Dewa yang jahat dihancurkan oleh dewa yang baik. Sama dalam hidup kita, kalau saudara ini mau berteriak, "Tuhan tolong aku sudah lagi gak kuat ini, Tuhan tolong aku." Cara nolongnya gimana ya? Saya beri analogi yang gampang begini aja lah. Bapak Ibu kan pernah punya anak bayi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Ya saya juga dulu masih ingat waktu masih pertama kali punya anak bayi. Cuma gini loh, tengah malam. Ngek, ngek, ngek. Cuma gitu dong, ngek. Langsung kami orang tua berdua langsung, sudah tidur ini, jam 2 malam langsung linggih HP. Set. Ngek, 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 ngek. Langsung rebutan, tak gendonge. Itu bayi. Nanti kalau bayi sudah mulai berangkang, mulai tritian begitu, kadang-kadang jungkel kan dari tempat tidur kan. Orang tua sambil gini loh, kayak pemain bola, set, nulungi anak bayi, padahal bapak EDW kejeduk lantai. Dek. Yang penting bayinya enggak apa-apa. Sama Tuhan kita seperti itu. Waktu saudara cuma gini loh, ngek. Kenapa kayak anakku? Saudara ngek ping telu, tangan Tuhan langsung nyamber, set. Anda ditolong. Jadi waktu Anda berseru Tuhan tolong, itu seperti anak bayi waktu ngek. Anak bayi apakah tahu arti kata ngek? Sing penting nangis, dia cuma ngek, ora diurusi karo bapak ibune. Oe. Bapak ibune sing lagi dolanan HP tetep mesti melayu, HP-ne digledhakke gendong. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan kita adalah penjaga hidupmu. Amin. Tuhan kita adalah penjaga hidup kita masing-masing. Jadi kita tinggal berseru. Waktu seruan itu muncul, Tuhan langsung samber. Dan Bapak Ibu perlu ingat, hari ini ada virus yang baru, namanya monkeypox, cacar monyet. Di Singapura banyak kena wabah. Di Jakarta sudah mulai. Kita perlu berawas-awas. Waktu saudara dan saya mengandalkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, virus cacar monyet ini tidak menimpa Temanggung, tidak menimpa Indonesia, karena aku percaya Tuhan pasti menolong diriku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah
jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Pujian ini diambil dari kitab Mazmur. Ya, ini adalah tulisan Daud. Dia mengibaratkan dirinya adalah anak daripada bapaknya. Dia coba membayangkan Tuhan itu baiknya minta ampun. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Dia membayangkan berkali-kali Daud bisa diluputkan dari bahaya. Secara akal manusia nonsens. Tapi setiap kali Daud melihat pertolongan Tuhan, dia tahu Tuhan itu cinta. Demikian juga saudara dan saya. Sampai hari ini di masa yang sulit, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan yang khusus buat kita semuanya. Di sini tidak ada yang kelaparan, tetapi Tuhan cukupkan dengan cara-cara yang heran. Yuk kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat
kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau cinta kepada kami semuanya. Yes. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Hari depan kami dijagai oleh Tuhan. Hari depan kami dijamin oleh kekuatan yang Maha Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau menyatakan hatimu kepada kami semuanya. Dan kami pegang apa yang Tuhan katakan. Kami mau menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Kami mau menuruti apa yang Tuhan sudah katakan melalui suara kebenaran yang Tuhan ajarkan. Mampukan kami, berkati kami. Untuk itu Tuhan, kami mau teguhkan perkataan firman-Mu. Dengan sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kami percaya dengan peneguhan yang datang daripada Tuhan, kami terus ditolong dan kami diangkat tinggi untuk mencapai kemuliaan kekal. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir, yang sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Layakan kami Tuhan, beri kami ingat-ingatan bahwa karya penebusan-Mu adalah harga yang mahal. Karya penebusan-Mu adalah tanda cinta dan bukti kasih-Mu kepada kami. Berkati kami semuanya, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan membagikan, impartasikan yang terbaik, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan yang menerimanya, menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Berkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan, ketika engkau memegang roti dan anggur perjamuan, roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang darah Yesus. Dia mencurahkan nyawanya, darahnya untuk kita semuanya. Mari bersama-sama siapkan hatimu, pikiranmu terarah kepada Yesus Kristus yang hidup. Dan kita mau mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, mari kita angkat bersama-sama roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terimalah perkataan firman-Nya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Pujian ini mengingatkan kepada kita semuanya, seperti halnya dirimu sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, engkau berani berkorban, engkau berani memberikan yang terbaik untuk hidup anak-anakmu. Demikianlah Tuhan yang kita sembah, Dia pun akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Melalui roti dan anggur perjamuan, kita diingatkan karya Tuhan melalui penebusan di kayu salib adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kita yang percaya, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk apa yang Tuhan nyatakan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama memberikan korban persembahan yang terbaik, korban syukur dari hati kami. Kami akan berikan Tuhan dengan sukarela
memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, untuk gereja Tuhan, sehingga mampu menjangkau jiwa-jiwa yang baru, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati Tuhan akan petugas kolektan yang menjalankannya, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, SMA DCS baru saja mendirikan tower kedua dan diresmikan hari ini. Kami mengundang Anda yang mempunyai anak untuk masuk di DCS, untuk dididik baik dalam pengetahuan maupun karakter khususnya. Sebagaimana Anda tahu bahwa SMA kita sudah termasuk ranking sekolah penggerak yang diberi satu penghargaan oleh Kementerian Pendidikan. Saya harap saudara bisa memasukkan baik dari preschool sampai SMA, karena semuanya telah menunjukkan kualitas yang telah berhasil memasuki universitas-universitas swasta di luar negeri maupun dalam negeri, maupun juga universitas negeri yang sudah diterima dengan baik. Yuk, masukkan anak-anak Anda. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Kristus Alpha Omega. Di sini gereja kita melihat generasi yang akan datang itu merupakan satu investasi yang perlu. Karena itu gereja membangun Daniel Creative School. Dan di sini kami mau mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama mempersiapkan generasi masa depan yang akan lahir dengan kasih Kristus. Untuk itu mari kita bergabung di dalam doa mendukung DCS, dan mungkin juga Anda punya anak, cucu, mari daftarkan ke DCS. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. DCS adalah gereja pertama dan rumah kedua, karena setiap hari murid-murid sebelum belajar mereka diajar untuk berdoa, belajar firman, dan memuji serta memuliakan Tuhan. Dan juga DCS adalah rumah kedua, karena melalui DCS murid-murid diajar nilai-nilai kekristenan sehingga mereka betul-betul menjadi generasi Daniel yang memuliakan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu,
dukunglah DCS dengan doa, juga beri informasi kepada kawan, saudara yang lain. Dan yang penting juga masukkan anak-anak Bapak Ibu ke DCS. Tuhan memberkati. Shalom GBTKAO members, I am Janice Atalia Wibowo and I have been a part of the DCS family since I was in kindergarten. I was a BIM 3 Persiapan awardee and I am currently an awardee of the BPI S1 Luar Negeri Scholarship Program, who gets an opportunity to pursue higher education in the University of Sydney, Australia. DCS Senior High has always played an important role in my self-growth journey. Thanks to DCS Senior High, I am accepted into 7 international universities and received 2 local scholarships. Thank you DCS family for making my dreams come true. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengarahkan kami, menolong, bahkan memberikan kepastian bahwa kami akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami halangan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan hal-hal yang baik, sehingga mereka semua kembali bisa berkumpul di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami secara khusus pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, masa transisi Tuhan, untuk presiden yang baru, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memberikan keamanan, memberikan perlindungan, memberikan damai sejahtera untuk bangsa negara Indonesia, sehingga Indonesia tetap terkendali, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami Tuhan menyerahkan akan setiap doa dan permohonan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara tanggal 11 di hari Rabu, Tuhan, untuk seminar tanda-tanda akhir zaman. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon Tuhan arahan daripada-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu untuk mengalami kerinduan datang, memuji, mempermuliakan dan mendengar apa yang Tuhan katakan. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami berpisah, kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.